Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Menikah dengan Majikan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sudah kakek katakan, kakek tidak butuh obat lagi sekarang. Melihat kalian bersama saja kakek sudah senang. Apalagi jika kalian cepat memiliki momongan. Balasnya begitu serius. Aku dan Pak Gio saling melirik, lalu kembali menatap kakek. Kek, anak itu rezeki dari Allah. Kita gak bisa memaksakan kehendaknya. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Kakek gak perlu khawatir dan terburu-buru. Jika sudah waktunya, pasti Allah izinkan apa yang menjadi keinginan kita. Jawabku berusaha memberi pengertian padanya. Padahal hati ini merasa geli saja bisa melontarkan kata-kata seperti itu. Merasa jadi ustazah. Kakek tersenyum kecil ya seolah mengerti dan merespon ucapanku dengan baik. Enggak cuma berdoa saja nak, harus diusahakan, balasnya lagi. Kali ini aku mengerutkan kening, menunggu maksud ucapan kakek. Aku mulai mencium bau-bau modus dari pria tukang sandiwara itu. Siap-siap nih, kadal bakal dikadalin lagi. Kakek kembali tersenyum, kali ini lebih jelas disebut tertawa yang ditahan. Ada udang di balik bakwan nih. Gurih dah. Kakek punya tiket liburan ke Bali. Kakek mau kalian pergi. Hitung-hitung honeymoon. Kan? Udangnya mulai kelihatan. Udah tuwir aja masih hafal honeymoon segala. Dasar aki-aki. Tapi gak nolak sih. Ya siapa tahu kalau aku dan Pak Gio honeymoon, pulang-pulang bawa untung. Ya daripada di sini banyak yang ganggu. Terima kuncing nyelonong telur lah, ada kecoa nggak ada bakhlak pula. Pokoknya nggak jelas semuanya. Tapi kayak ucap Pak Gio terpotong saat kakek memberi kode dengan mengangkat satu tangannya, seolah tidak ingin mendengar alasan apapun dari cucunya. Ayolah Gio, kapan lagi kamu meluangkan waktumu untuk bersenang-senang? Apalagi statusmu sekarang sudah menjadi suami. Nikmati dan buat harimu tidak sia-sia bersama istrimu. Tukas sang kakek. Lagi-lagi aku tak bisa berbuat apapun saat melihat kedua pria itu berdebat untuk sesuatu yang kaitannya dengan diriku. Aku hanya perlu menunggu dan menuruti siapa yang menang. Sisanya ya menikmati saja. Tapi kerjaan Gio di kantor lagi numpuk kek. Pak Gio mendekati kakek, berusaha mencari alasan untuk menolak permintaannya. Lagi, kakek pun menunjukkan bahwa ia tak mau tahu alasan apapun dengan menggerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri sambil menggelengkan kepalanya pelan. Urusan kantor biar kakek yang mengurus. Ada Sandi yang akan membantu kakek. Pak Gio menghela nafas berat. Tampak jelas keterpaksaan di raut wajah yang tampan cucu yang malang. Bersiaplah, besok kalian berangkat. Kakek sudah menyiapkan segala keperluan kalian, ucap kakek lagi. Aku hanya tersenyum kecil setengah girang di dalam hati. Kenapa nunggu besok coba? Padahal sekarang saja aku gak bakal nolak kok. Seketika Pak Gio mengangguk dan pergi ke kamarnya, membuat kakek tersenyum lega. Tak lama aku pun pamit dan menyusul Pak Gio. Paginya aku dan Pak Gio bersiap pergi ke bandara di Antar Asep. Tiket pesawat kami akan berangkat pukul 8. Entah kenapa semakin kesini aku merasa deg-degan ya. Bukan karena berada di dekat Pak Gio, tapi takut naik pesawat. Aduh, jangan sampai Pak Gio tahu soal ini. Bisa jatuh harga diriku di depan pria itu. Entah apa yang akan dia lakukan jika mengetahui hal ini. Tiba-tiba dering ponsel Pak Gio membuyarkan lamunanku. Tak sengaja aku melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Nia. Auto mendelik. Ngapain dia sepagi ini sudah menelpon Pak Gio? Dasar perempuan gatel.
Iya lo, ada apa? Aduh, aku gak bisa nih, ada urusan. Oh, baiklah, saya sempatkan ke sana dulu. Begitulah obrolan yang bisa aku dengar. Ngomong apa kira-kira? Sampai-sampai Pak Gio langsung menurut. Sepertinya Pak Gio sama Ania benar-benar sudah sangat akrab. Sep, kita ke kantor dulu ya. Ada berkas yang sangat penting harus aku tanda tangani. Titah Pak Gio pada sopir pribadinya itu. Seketika Asep mengangguk. Soal pekerjaan, baiklah. Mari Mar. Ini kesempatan bagus untuk aku bertemu dengan sekretaris Pak Gio. Saat yang tepat untuk membuatnya sadar diri. Tiba di sebuah gedung besar bertingkat. Hanya melihat bangunan itu aku merasa kantor Pak Gio sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Sangat besar dan mungkin sudah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terkemuka di kota metropolitan ini. Aku ikut turun saat Pak Gio keluar. Kamu ngapain? Tanyanya. Mau ikut masuk? Balasku santai sembari merapikan rambut. Gak perlu, saya cuma sebentar. Kenapa? Saya juga pengen lihat kantor bapak. Gak boleh. Tanpa menjawab ataupun mengajakku, ia berjalan menuju kantor miliknya. Astaga, kebiasaan nih. Senang banget ninggalin aku tanpa kepastian. Aku berlari menyusul Pak Gio hingga saat di depan pintu. Seketika tatapan orang-orang tertuju pada kami. Let's go Salma. Bergegas aku mengambil tangan Pak Gio, menebar akhlak dan senyuman termanis. Berusaha terlihat memukau, memantaskan diri menjadi Nyonya Gio. Salma, kamu apa-apaan sih? Lepasin, bisik Pak Gio sambil membalas senyum dan sapaan para karyawannya. Ingat Pak, syarat yang saya berikan, akui saya sebagai istrimu dimanapun kita berada. Balasku balik berbisik. Kami berjalan bersisian dengan terus melempar senyum, melewati beberapa tempat kerja para karyawan. Iya, tapi gak perlu pegangan tangan juga lah, malu. Dengan cepat Pak Gio melepaskan tangan ini, lalu berjalan mendahuluiku. Tinggal nikmati aja susah banget sih, heran. Aku menghentakkan kaki. Jujur gemas dengan sikap Pak Gio. Baru saja melangkah bermaksud menyusul pria kaku itu. Tiba-tiba tubuh ini hilang keseimbangan. Dan au! Teriakku saat sudah dalam keadaan terduduk. Siap. Aku terpleset. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Sakitnya sih gak seberapa, tapi malunya itu loh yang sangat luar biasa. Mau taruh di mana mukaku ya yang imut ini? Ya untung cuma satu sih, coba kalau dua pasti sudah kugadaikan. Kini reaksi semua karyawan yang ada di sini berubah riuh. Hampir semuanya menertawakan aku. Aduh ya Allah, maaf Mbak, ini lantainya baru saya pel. Mbak gak apa-apa? Ucap seseorang menghampiriku. Ia mengenakan seragam OB. Bisa kubaca nama yang tertera di seragamnya, Amin. Nama yang selalu kusebut dalam doa. Gak apa-apa gundulmu. Malu ini malu. Aduh, untung mukanya polos gitu, jadi gak tega mau marah-marah juga. Iya gak apa-apa mas, lain kali ngepelnya jangan pakai air ya, bahaya. Biar gak makan korban, pakai duit aja, biar banyak yang seneng. Terus masnya dapat pahala deh. Ya balasku setengah kesal. Mbak bisa aja, ucapnya sambil cengengesan. Makanya jangan kebanyakan gaya, jadi malu kan? Ucap Pak Gio sambil membantuku berdiri. Aku memutar bola mata malas. Masih bisa kudengar bisikan-bisikan setan menertawai keapesan yang baru saja menimpa aku. Gio, panggil seseorang dari arah berlawanan. Perempuan cantik dan modis. Tubuhnya tinggi langsing bagi gitar Spanyol. Sempurnalah untuk ukuran seorang wanita karir sepertinya. Pak Gio seketika menoleh ke arah perempuan yang mengenakan atasan sifon polos berwarna coklat muda dengan celana panjang berwarna hitam membuatnya terlihat menarik. Kamu, mana berkas yang harus aku tanda tangani? Tanya Pak Gio. Namun perempuan yang masih belum ku kenali identitasnya itu justru memandangku penuh tanda tanya. Nia? Aku terkejut saat Pak Gio memanggil perempuan berambut panjang itu dengan sebutan Nia. Oh my god, jadi dia Nia. Refleks aku menutup mulut ini cepat. Aduh, ini sih gak bisa dianggap remeh. Saingan yang cukup berat menurutku. Berusaha tenang dan seolah tak tahu apapun. Oh iya Gi, mari ikut aku.
Ajaknya terdengar akrab. Tanpa membuang waktu, mereka berjalan ke arah ruangan tak jauh dari sini. Bergegas aku mengikutinya. Aku berdehem saat memasuki ruangan berukuran sedang ini. Betapa tidak, menjadi orang ketiga di antara kedua manusia yang bukan mahramnya itu membuatku merasa gerah. Kok aku jadi orang ketiga sih? Setan dong. Tahu lapar, pengen makan orang. Maaf, Anda siapa ya? Tanya makhluk itu penuh selidik. Wow, belum kenal tapi gayanya sudah songong begitu. Belum pernah dijipok sandal rematik ini orang. Mas Gio, gak mau ngenalin saya sama dia? Tawarku seraya mendekat ke arah Pak Gio. Panggil Mas, berasa manggil tukang servis AC. Cool banget. Pak Gio terlihat gelagapan entah apa yang tengah dirasakan. Dari raut wajahnya tampak bingung dan gelisah. Kini tatapannya beralih ke arah Pak Gio menunggu jawabannya. Siapa dia, Gi? Tanyanya sembari memegang lengan Pak Gio. Oh my god, dasar perempuan gak ada akhlak. Berani-beraninya pegang suami orang. Fix ini, pengen banget dia ditampol pakai sendal rematik. Dengan cepat aku menepis tangannya dengan mengajaknya salaman. Saya Salma, istri Mas Gio. Jawabku tegas, bahkan memperjelas kalimat terakhir tanpa ragu. Seketika ekspresi wajah Nia terkaget-kaget. Tampak jelas matanya yang membulat sempurna. Kurasa sebentar lagi perempuan itu akan kejang-kejang. Tuman. What? Benar Gi? Kamu gak salah nikah sama perempuan seperti ini? Ucapnya terdengar mengejek. Ia memandangiku dari atas sampai bawah. Seperti ini bagaimana maksudnya ya? Kampret nih orang. Tunggu, maksudnya dia sudah tahu Pak Gio menikah, tapi kenapa masih berani mencentilan begini? Bau-bau pelakor sudah tercium. Sekretaris gak tahu diri. Iya, Nia, dia Salma istriku. Jawab Pak Gio ragu-ragu. Tak apalah, setidaknya ia mau mengakuiku sebagai istrinya, supaya siluman ulat bulu itu gak kegatelan lagi. Enak saja bilang cinta sama pria yang sudah beristri. Untuk kedua kalinya siluman ulat bulu itu terkaget-kaget. Raut wajahnya tidak bisa dijelaskan, antara syok dan mengejek. Perlu diraba nih, diterawang dan dicukil matanya. Ia tersenyum aneh, hingga benar-benar virus. Dan aku mulai terpapar virusnya. Tahan ini gatal, pengen nabok. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Sudah gak ada lagi yang perlu ditandatangani kan? Pak Gio buru-buru menyerobot dengan cara pamit undur diri dari sekretarisnya itu sembari menggandengku. Oh my god, seketika hati ini meleleh. Haruskah aku terus berhadapan dengan ulat bulu supaya terus digandeng seperti ini? Kurasa Pak Gio sengaja menghindarinya sebelum perang di antara kami terjadi. Namun baru selangkah kami pergi, Nia mencegat. Tunggu Gi, tapi nanti siang ada janji sama klien. Penting loh. Ada proyek baru kan? Katanya. Nia, untuk beberapa hari ini semua pekerjaan dihandle Sandi. Kalau perlu apa-apa bicarakan dengannya saja ya. Aku percaya sama kalian. Tolong kendalikan semua selama aku gak ada ya. Aku pergi dulu. Jawab Pak Gio tegas. Sekali kedengarannya, cukup menohok. Wow, sangat mengejutkan. Ini bukan kamu banget Ki. Biasanya kamu itu paling anti meninggalkan pekerjaan yang sangat penting seperti ini. Apalagi proyek ini sudah lama kamu impikan. Kenapa sih? Memangnya kamu mau kemana? Cerocosnya lagi. So akrab dan sok paling ngerti Pak Gio deh. Percuma, Munah, jika ujung-ujungnya kamu bukanlah pelabuhan hati Pak Gio. Bulan madu, jawabku tegas. Seketika ia menatapku sinis. Ku yakin ada yang remuk tapi bukan kaca. Ada yang sakit di dalam sana tapi tak berdarah. Jadi pengen belah dadanya biar berdarah. Pisau mana? Mana nih pisau? Biasa aja dong mukanya. Apa perlu saya ulangi lagi? Lagian masa kamu gak tahu ritual pengantin baru sih? Oh, mungkin karena belum pernah ngerasain kali ya. Ya semoga segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Panggil karyawan OB biar cepat dikabulkan. Ledekku. Maksudnya? Amin. Jawabku sambil mengusap wajah dengan kedua tangan. Seketika wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Ayo kita pergi, sudah siang. Ajaknya padaku sambil berlalu meninggalkan dua perempuan yang tengah berperang santai. Darah seakan mendidih hingga ke ubun-ubun. Kami bulan madu dulu ya. Dah.
Aku melambaikan tangan pada perempuan itu, melempar senyum setengah mengejek. Ya, bisa kulihat kekesalan yang ia tunjukkan. Wajah cantiknya membuang muka dan tangannya mengepal kuat. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju bandara. Namun sejak tadi pagi hanya diam. Secuil pun ia tak membahas soal tadi. Aku merasa tak enak. Mungkin sikapku sudah terlalu keterlaluan ya. Ya, sebetulnya aku bukan tipe orang yang akan memanfaatkan kesempatan dan keuntungan. Aku hanya tak suka dengan perempuan bernama Nia itu. Entahlah, aku pun tak bisa menjelaskan alasan tak suka aku itu seperti apa. Apa ini yang namanya cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Wah gelap. Intinya aku tak suka dengan perempuan kegatalan itu. Apalagi dari gerak-geriknya tercium bau pelakor. Harus dibasmi dengan cepat itu, jika tidak akan merajalela. Setibanya di bandara untung saja datang di waktu yang tepat. Hampir saja telat, karena jadwal pesawat yang kami tumpangi sebentar lagi akan berangkat. Kamu kenapa? Tanya Pak Gio saat kami sudah duduk di dalam pesawat dan bersiap terbang. Kenapa apanya? Tanyaku pura-pura santai, padahal jantungku seperti mau copot. Tanganku mendadak dingin dan kaki juga terasa gemetar. Jangankan pesawat, naik kora-kora saja aku muntah dan hampir pingsan. Dasar aku. Enggak kok Pak, saya cuma ngantuk. Tadi malam begadang. Jawabku beralasan, namun sepertinya Pak Gio tak mempan mendengar jawabanku. Ia mengeringkan keningnya. Begadang? Jelas-jelas semalam itu kamu tidur pulas banget. Sampai jatuh dari sofa aja gak sadar. Balasnya sambil geleng-geleng kepala. Oh my god, jadi semalam aku jatuh dari sofa. Pantas saja bangun tidur badanku sakit semua. Pasti karena semalam aku mimpi naik kuda. Terus tiba-tiba kudanya lemas dan hilang keseimbangan. Jadi kami sama-sama jatuh. Mimpi yang aneh sekali. Tunggu Pak, saya jatuh. Tapi kenapa pas bangun masih di sofa? Tanyaku heran. Aku mencoba mengingat-ingat, sedikit lupa dengan ketakutan yang melanda jiwa. Mana saya tahu, balasnya tambah gugup. Jangan-jangan aku memuntahkan isi perutku saat pesawat lepas landas. Perutku seperti diaduk-aduk, persis seperti saat melihat wajah Nia. Enak. Astaga, apa ini Salmat? Jorok sekali, ucap Pak Gio. Ia terlihat jijik sekali melihat muntahanku yang berceceran di bawah kursi kami. Bahkan celana dan sepatu Pak Gio ikut terkena muntahanku. Duh, maaf Pak, saya... Kamu mabuk naik pesawat? Tanyanya sambil mengelap celana dan sepatunya menggunakan tisu. Seketika aku mengangguk pelan. Malu sekali. 2 jam perjalanan terasa 2 tahun bagiku. Ini sungguh menyiksa. Namun semua itu terbayar lunas saat tiba di Pulau Dewata, Bali. Tak kusangka diriku bisa ada di tempat yang sangat indah ini. Aku sudah sampai di sebuah villa yang tentunya sudah disiapkan kakek. Sangat mewah dan nyaman. Apalagi dengan kondisi yang begitu memanjakan mata. Pemandangan yang menakjubkan, pantai berpasir putih bersih, perairan yang biru sempurna, tampak sangat indah untuk dinikmati. Ini Mas kuncinya, kalau perlu apa-apa tinggal panggil saya saja ya, ucap seorang pria berpakaian khas orang Bali. Namun logat bicaranya masih sama dengan kami. Katanya orang Jakarta yang sudah lama bekerja di Pulau Dewata ini. Ia menyodorkan sebuah kunci pada pria kaku itu. Oke, oh ya, saya mau tanya, apa villa sebesar ini hanya ada 1 kamar? Tanya Pak Gio padanya. Ucapan pria itu cukup menarik untuk disimak. Memang saat pria bernama Benny ini menunjukkan saya si villa, hanya sekali yang menunjukkan sebuah kamar. Iya Mas, memang hanya ada 1 kamar di villa ini, didesain khusus untuk pasangan suami istri yang baru nikah, seperti kalian. Balasnya begitu ramah. Apa? Cuma 1? Aneh sekali, kalau begitu saya mau ganti villa aja lah, yang ada beberapa kamarnya. Protes Pak Gio, ia merasa tak nyaman. Tentu saja pasti dia sudah kebat-kebit karena bakal sekamar lagi denganku. Cie, memang benar ya, rezeki itu gak akan kemana. Sekeras apapun kamu menolak, jika Allah sudah memberikan itu pada hambanya, ya harus diterima dengan legowo lah. Kenapa Mas? Ini sudah yang paling bagus loh. Sayang sekali banyak wisatawan yang menginginkan tempat ini, tapi Pak Sanjaya sudah lebih dulu membooking. Pokoknya saya mau ganti aja yang lain.
Pak Gio tampak kekeh. Susah memang debat sama kanebo kering ini. Mesti dibasahi dulu biar jinak. Maaf mas, saat ini semua tempat penginapan sudah penuh. Lagian kenapa harus cari kamar lain? Bukannya kalian suami istri? Kan enak sekamar. Ujar pria itu sambil terkekeh. Skakmat. Nah lo Bambang, mau jawab apa sekarang? Cari masalah sih. Untung dari tadi aku mode nyimak, jadi gak perlu ikut jawab. Pak Gio tambah gugup, ya sepertinya bingung akan menjawab apa. Membuatku tak tega sih. Maafkan saya mas. Maklum, kami pengantin baru, jadi masih suka lupa. Masih malu-malu gitu. Yang penting jangan sampai salah masuk. Sautku seraya mendekati dua pria itu. Aku menekan turunkan alis menatap Pak Gio. Seketika Benny kembali tertawa. Banyak bisa saja, kalau salah masuk ya dituntun dong. Jawabnya terdengar menggelikan. Oh my god, apanya yang dituntun ya? Aduh, salah ngomong deh. Aku menepuk jidat. Ya sudah, kamu boleh pergi. Lama-lama saya mati berdiri. Gak di Jakarta, gak di Bali, ketemu sama orang gendeng semua. Ucap Pak Gio sambil berlalu. Oh my god, siapa yang gendeng woi? Kebiasaan main tinggal-tinggal aja. Tuntaskan dulu lah. Dinginnya angin malam tak ada tandingannya, dan dinginnya AC tak cukup membuat tubuh ini adem. Namun dinginnya sikap membuatku membekukan hati, kulit hingga daging, dan menusuk tulang. Aku tak sanggup. Mau kemana kamu? Bawa-bawa bantal segala. Tanya Pak Gio saat aku berniat keluar dari kamar membawa bantal. Oh ini, buat teman ngobrol pak. Lumayan daripada bengong sendiri ngomong sendiri. Nanti dikira gendeng lagi. Jawabku santai. Ya emang udah gendeng sih, balasnya lirih. Namun masih bisa ku dengar ucapannya tadi. Mending aku gendeng daripada situ waras tapi gak peka sama perempuan. Lihat saja, bakal habis digulai sama emak-emak love rinse biar tahu rasa. Bapak ngomong sesuatu? Ucapku pura-pura tak mendengar. Hah? Enggak kok. Ya udah sana ngobrol, jangan lupa ajak tuh bantal gibah biar kayak emak-emak love rinse, katanya sambil meletakkan ponsel yang sedari tadi ia mainkan. Buset, sejak kapan Pak Gio bergaul dan hafal kelakuan emak-emak? Siap bos, gak usah disuruh kalau soal gibah perempuan jagonya. Apalagi soal duit. Jawabku kesal, dasar kanebo kering. Tanpa menunggu jawabannya aku keluar dan merebahkan diri di sofa depan televisi. Ya mending aku tidur di sini lah daripada tidur di kamar tapi bisa ranjang. Sedih sekali. Aku mencari channel berlogo ikan terbang, sinetron terfavorit dan di sepanjang waktu, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Aku mulai menikmati kisah yang disuguhkan dengan judul Suamiku Ternyata Seorang Laki-laki. Ngeselin banget judulnya. Kenapa bukan Suamiku Ternyata Kanebo Kering? Itu aku dong. Di tengah-tengah asyik menikmati konflik yang mulai memanas, aku sedikit terganggu dengan kehadiran Pak Gio yang sedari tadi mondar-mandir lalu buka tutup laci dan lemari, seperti sedang mencari sesuatu. Duh, Pak Gio cari apa sih? Pusing tau liatnya. Kalau mau cari hatiku ya ada di sini pak. Celetuku sambil menuju ke arah dada. Pak Gio memutar bola matanya dengan malas. Cari apaan sih? Tanyaku lagi. Cari ponsel. Iya cari ponsel. Kamu lihat gak? Aku mengeringkan dahi. Pak Gio sehat? Ucapku sambil menempelkan punggung tangan di keningnya. Apaan sih? Pak Gio menyingkirkan tangan ini dengan cepat. Itu yang bapak pegang apa? Tempe. Aku menunjukkan benda pipi yang tengah dipegangnya. Seketika wajah Pak Gio memerah. Ya, efek suntuk jadi lupa. Kalau gitu saya mau tidur di sini sajalah. Sana kamu yang tidur di kamar. Pintanya kesambat setan. Apa nih orang tiba-tiba baik begitu? Memang ada ya amnesia yang disebabkan karena suntuk. Udah mikir sana, malah bengong lagi. Seru Pak Gio membuyarkan lamunanku. Kalau suntuk atau sumuk tinggal nyalain AC pak. AC-nya udah mati. Sudah sana gak usah bawel. Belum sempat aku menjawab Pak Gio mendorongku sampai ke kamar dan segera menutup pintu. Baiklah Bambang, memang tugasku untuk selalu mematuhi perintah majikan rasa suami. Tapi tadi Pak Gio bilang di kamar sumuk dan AC-nya mati. Ini dingin kok aneh ya. Aku berbicara sendiri. Oh my god, aku mencium bau-bau modus. Jangan-jangan Pak Gio itu sebenarnya tidak tega kalau aku tidur di luar, tapi dia gengsi. Sepertinya ada rasa yang mulai meledak pikirannya. Cie. Aku mengambil selimut bermaksud memberikannya pada pria itu.
Bisa dipastikan jika dia akan kedinginan, mengingat villa ini benar-benar dihadang oleh lautan. Namun saat aku keluar, Pak Gio sudah tertidur pulas. Mungkin dia lelah. Tanpa sungkan aku menyelimuti tubuhnya dengan bed cover yang kubawa untuknya. Tiba-tiba ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Hati ini terasa hangat berada di dekatnya. Tanpa pria itu sadari, aku telah mencuri perasaan aneh ini. Terlebih melihat wajahnya yang biasanya terlihat tanpa ekspresi. Tak kusangka lebih tampan saat dia tertidur. Astagfirullah. Apa ini ya? Kenapa aku jadi begini? Apakah ini yang disebut cinta pada pandangan tertutup? Entahlah. Selamat tidur, Pak. Mimpi buruk ya? Ucapku lirih. Kok mimpi buruk? Karena memimpikan aku adalah mimpi buruk yang sangat indah. Puas loh. Saat aku beranjak, ponsel Pak Gio berdering. Muncul sebuah nama yang tak asing lagi. Ngapain calon pelakor itu menelpon Pak Gio malam-malam? Ku ambil benda pipi itu lalu mengangkat telepon dari sekretaris Pak Gio yang kegatalan itu. Halo Gi, kamu kemana aja sih? Dari tadi aku chat dan telepon gak ada yang kamu respon. Ucapnya di ujung telepon. Sok kecantikan banget nih ulat bulu, heran deh. Orang kayak dia harus ngaca di sumur lah. Biar kalau kaget lihat muka sendiri sekalian nyemplung sana. Namanya juga lagi bulan madu, mana sempat ngurusin orang lain. Balasku sambil bawa kompor biar panas dan meledak sekalian. Mana Gio? Kenapa kamu yang ngangkat sih? Lancang banget. Hello, lancang gimana? Saya istrinya kok. Anda yang lancang sudah telepon suami orang malam-malam begini. Berisik. Aku gak ada waktu buat ngomong sama kamu. Mana Gio? Mas Gio tidur. Jawabku ketus. Tanganku gatal pengen cubit ginjalnya. Gak usah bohong deh. Aku tahu Gio itu gak pernah tidur jam segini. Balasnya lagi. Perempuan gatal itu tak percaya dengan ucapanku. Lagi-lagi dia sok mengerti semua kebiasaan Gio. Dasar seblak. Nanti ku kirim fotonya sekalian sama saya, biar Anda puas. Bye. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung mematikan teleponnya. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengontrol emosi yang sudah diubun-ubun. Heran sih, cuma ngomong sama dia lewat telepon saja cukup menguras energi. Bagaimana kalau di depan mata? Sudah aku makan tuh orang. Tiba-tiba aku kepo dengan isi chat ataupun yang berhubungan dengan ia. Dosa gak ya aku buka-buka ponsel Pak Gio? Bodo amat lah. Rasa penasaranku lebih besar dari dosa-dosaku yang sudah menggunung. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan ku buka kunci ponsel milik Pak Gio yang kini masih di tanganku. Oh my god. Gila. Astagfirullah. Kenapa aku jadi buka galeri? Mana bukanya video anu-anu lagi? Dasar Pak Gio. Normal juga ternyata. Mataku ternoda melihat adegan hot itu. Bergegas aku membuka aplikasi WhatsApp. Benar saja, mataku tertuju hanya satu nama di sana. Banyak sekali chat dari Nia. Aku tak bisa menjelaskan ini cinta atau tidak. Yang jelas aku nyaman bersamamu, yang selalu ada saat aku butuh teman dan saat aku dalam masalah. Biarlah waktu yang menjelaskan rasa itu nanti. Ada yang termas di dalam sana saat membaca pesan Pak Gio untuk Nia. Harusnya aku lega karena Pak Gio belum merasakan cinta pada perempuan itu. Namun bukankah rasa cinta akan kalah dengan rasa nyaman? Hampir semua chat mereka ku baca, meski sebetulnya mataku perih. Apalagi hatiku remuk tak berdarah. Tiba-tiba lilin dalam otakku menyala. Tanda sebuah ide telah tercetuskan. Kenapa lilin? Iya, otakku kan sengklek, jadi yang muncul cahaya lilin, bukan lampu. Layaknya pasir, semakin digenggam, ia akan semakin lepas dari genggaman. Pun dengan cinta, semakin dipaksa ia akan semakin menjauh. Biarkan cinta itu utuh tanpa harus diatur. Karena hanya Allah yang mampu mengatur dan membolak-balikan hati setiap hambanya. Di buruan ombak terasa damai, matahari mulai terbit dari ufuk timur, memancarkan cahayanya yang indah, memberi kehangatan setelah dinginnya malam menyelimuti tubuh. Sudah hampir 1 jam aku berdiri di depan ciptaannya yang indah itu. Bergegas aku masuk lalu pergi ke dapur membuat teh. Pak Gio sepertinya sedang di kamar mandi. Tak kulihat tubuhnya yang semalaman terbungkus selimut di sofa. Sebuah notifikasi membuat mata ini menoleh ke arah ponselku. Ulat bulu lagi. Bergegas aku membuka chat darinya. Pagi Gi, semoga harimu menyenangkan. Love, Nia. Sama emot cipok. Dasar kegatelan. Aku melotot melihat pesan darinya. Ya tentu pesan itu untuk Pak Gio. Namun semalam aku telah meretas nomor Pak Gio ke ponselku.
Jadilah pesan apapun dari nomor kontak Pak Gio akan masuk ke ponselku, termasuk siluman ulat bulu itu. Dasar kegatelan. Kirim. Tampak 2 centang warna biru, tanda ia langsung membaca pesan dariku. Kok kamu jawabnya gitu, Gi? Suka-suka aku lah. Aku kasih emot muntah nih. Kamu salah makan? Emot marah pakai tanduk. Oh ya jelas. 100 untuk Anda, bonus sandal jepit. Emot ketawa. Tanpa sadar aku terus membalas chatnya. Tidaklah, lebih tepatnya lagi perang emoticon. Salma, teriak Pak Gio begitu memegangkan telinga, hingga ponsel yang kupegang hampir saja terlepas. Wajah Pak Gio tampak marah. Aku bisa melihatnya yang mendekat, lalu merebut ponselku dan melemparnya hingga hancur. Seketika aku terkejut dan takut melihatnya begitu marah. Ada apa, Pak? Tanyaku terbata. Ada apa kamu bilang? Lancang sekali kamu meretas ponsel dan nomor saya, ha? Saya pikir kamu itu gadis baik-baik seperti yang dikatakan kakek. Tapi saya salah. Kamu itu gak jauh beda sama orang yang gak tahu diri dan gak tahu diuntung. Ucapannya begitu menggelegar, dan aku tak bisa menjawabnya. Hanya bisa menunduk menutupi wajahku ini. Asal kamu tahu Salma, saya menikah dengan kamu hanya demi kakek. Jadi kamu gak perlu bangga dan sok menguasai hidup saya, ngerti? Ucapnya lagi sambil berlalu meninggalkan aku. Seketika tubuhku lemas. Mengapa dia tidak lebih dulu bertanya ya? Kenapa aku bisa melakukan hal itu? Aku takkan menyangkal semua perkataannya, memang semua benar. Namun izinkan aku mengatakan bahwa semua yang kulakukan itu karena aku mencintaimu. Ketika jiwa berubah sendu, tertawa hanya sebuah cara untuk menghilangkan kepedihan. Malam telah menjadi saksi kerapuan hati saat siang berpura-pura tegar. Aku tak selemah pasir pantai yang mudah terombang-ambing oleh ombak, dan aku tak sekuat baja maupun setegang karang yang tak mudah dihancurkan. Namun aku juga bisa rapuh dan jatuh saat tidak ada yang mampu menopang rasa sakit ini. Terkadang pantai adalah sebuah sinema di mana hamparan pasir, deru ombak, dan semilir angin sebagai tokoh utamanya. Sehari ini aku telah menjadi saksi kisah mereka. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat kegigihan laut yang menolak berhenti menjumpai bibir pantai. Meski berkali-kali harus menjauh dari bawah arus, dan aku belajar tentang ikhlas. Seperti buih di lautan yang tidak membutuhkan pantai. Keindahan tak berhenti hingga ketika matahari terbenam yang melahirkan senja. Setiap senja selalu menjanjikan kita awal yang baru dan mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi hari ini pasti akan berakhir indah, serta membuat kita mengerti arti sebuah kata rela. Kini tinggal kegelapan malam dan hembusan angin yang menjadi temanku. Entah bagaimana perasaanku sekarang, yang jelas aku sangat takut untuk kembali bertemu pria bernama Gio. Sejak ia membentak dan menghinaku dengan ucapannya yang kasar itu, seketika hati ini remuk. Seremuk ponselku yang sudah dilemparnya. Mana ponsel baru lunas lagi? Jahat sekali. Bentar, kenapa aku jadi cengeng seperti ini? Sejak kapan Wonder Wawan main sinetron ikan terbang? Memalukan. Aku mengelap air mata yang sudah membanjiri pipi. Tiba-tiba sesuatu membentur kepalaku. Sial, kenapa ada sepatu mendarat di kepala? Ucapku sambil mengelus kepala yang terasa sakit. Hancur hatiku. Terdengar suara orang bernyanyi membuat sedikit tersentil. Buset, itu orangnya diraku apa gimana ya? Kok pas banget gitu lagunya? Mana itu lagi almarhum Olga Saputra lagi? Kan aku merinding. Seorang pria bertubuh tinggi semampai mengenakan kaos berwarna merah dan celana jeans hitam, tampak berdiri menghadap laut sembari berteriak seperti orang kesurupan. Mas, ngapain mas? Kok teriak malam-malam di atas laut? Sapaku pada pria itu. Iya, kami sedang berada di jembatan yang terbuat dari bambu. Bentuknya memanjang kira-kira 10 meter lah dari tepi sampai ke tengah laut. Ada banyak lampu kecil setiap beberapa meternya membuat jembatan ini terlihat cantik. Hampir seharian aku duduk di sini, memandangi laut dan menikmati hembusan angin. Seketika ia menoleh lalu menatapku penuh selidik, dari atas sampai bawah. Mungkin dikira aku Nyi Roro Kidul apa? Apo, katanya. Aku mengeringkan dahi. Antara takut salah dengar atau pria itu yang salah mengucapkan kata.
Saya nggak bagi-bagi angpau. Saya cuma nanya, Masnya lagi ngapain teriak-teriak di tengah laut kayak orang kesurupan? Kini giliran pria itu yang monyetkan keningnya, lalu membuang nafas kasar. Bukan angpau, maksud saya apa? Ada apa? Jelasnya. Oh, ini punya situ. Aku menyodorkan sebuah sepatu merek sneaker warna hitam padanya. Kok ada sama kamu? Ya mana saya tahu. Ya kalau ada sepatu terbang sendiri terus kena kepala saya. Bukan gitu, tadi aku sudah ikhlas banget buang sepatu itu ke laut. Malah balik lagi. Balasnya sambil meraih benda itu. Kenapa dibuang? Nanti sebelahnya ngiri loh. Oh, sebelahnya juga mau saya kubur nanti? Jawabnya terdengar lirih. Ia seperti sedang merasakan kesedihan yang tak sanggup dipikulnya. Fix sih, kita senasib. Kenapa dikubur? Sepatu ini melambangkan hubunganku sama pacar. Saat salah satunya pergi jauh, yang lain harus mengubur kenangan saat-saat bersama dulu. Jelasnya sambil tersenyum manis. Manis banget sih, sampai perut ini terasa mual. Ya dia ngebucin kampret emang. Bisa-bisanya gak kenal asal curhat saja. Memangnya aku mama dede? Mas suka ngerupuk ya? Kok tahu? Pantes garing. Seketika ia terbahak di tengah deburan ombak. Lumayan lah buat menyalurkan kesenglekanku. Siapa tahu habis dia ketawa demi terlaut pada muncul dan jatuh cinta sama dia. By the way, kamu dari Jakarta? Tanyanya. Bukan, dari Kayangan. Jawabku jutek. Ia kembali terbahak. Rasa stres. Mana mungkin dari Kayangan pakai sandal jepit. Ejeknya sambil terkekeh. Oh my god, bisa sengklek juga nih orang. Jangan-jangan kami jodoh. Astagfirullah, amit-amit banget. Ya soalnya selendang saya nyemplung di laut. Balasku sembari melangkah meninggalkan pria itu. Masih kudengar tawanya yang mengejek itu. Dasar gak ada akhlak. Ku beranikan diri pulang ke villa. Semoga saja Pak Gio sudah tidur. Sungguh aku belum siap bertemu dengannya. Malu dan takut. Namun dari kejauhan tampak pria yang tadi pagi sudah merusak ponselku itu tengah mondar-mandir di depan villa, seperti orang kebingungan. Aku berjalan mengendap-endap. Tak lama Benny datang menghampiri Pak Gio tergopoh-gopoh. Aku penasaran hingga menguping di balik tanaman yang mirip seperti semak-semak, namun dibentuk supaya terlihat rapi. Pak, saya sudah cari istri Bapak kemana-mana, gak ada. Tapi tadi sempat dengar kalau ada seorang perempuan korban tenggelam di laut. Ucap Benny dengan nafas yang tersenggal-senggal. Oh my god, demi apa Pak Gio mencariku? Ternyata dia khawatir juga aku pergi seharian. Jadi pingin salto. Kulihat wajah Pak Gio terkejut. Tampak jelas kekhawatiran yang ia tunjukkan. Apa aku bilang si kanebo kering itu cuma pura-pura kasar sama aku? Sok jual mahal. Jangan bercanda. Kamu mau bilang kalau yang tenggelam itu istri saya? Ucap Pak Gio sambil menarik kerah baju Benny. Bukan gitu Pak. Ini kan hanya dugaan. Lebih baik kita cek daripada penasaran. Seketika Pak Gio melepaskan kerah baju Benny, lalu mengiyakan saran darinya. Jebakan Batman ternyata. Biarkan sajalah. Aku akan menikmati pertunjukan gratis ini. Seperti apa reaksi Pak Gio saat ketahuan tengah khawatir dan takut kehilangan istri imutnya ini. Lalu mereka pergi bersama jalan kaki dengan tergesa-gesa, dan aku membuntutinya. Tak jauh dari villa kami, beberapa orang dan polisi tengah berkerumun. Pak Gio dan Benny berlari menghampiri mereka, pun dengan aku yang ikut bergabung dengan mereka tanpa Pak Gio sadari. Tampak bungkusan mayat berwarna oranye sudah tertutup. Beberapa orang berbisik jika itu mayat seorang wanita yang tenggelam akibat bunuh diri. Astagfirullah, kasihan sekali. Tunggu Pak, dia istri saya. Ucap Pak Gio saat dua polisi akan membawa mayat itu. Ingin rasanya aku tertawa, tapi buru-buru ku tahan. Ini belum klimaks, harus ditonton sampai habis. Kedua polisi itu berhenti dan meletakkan kembali mayat di dalam bungkusan di sana. Benar, ini istri Bapak? Tanya salah seorang polisi itu. Pak Gio mengangguk. Lalu dengan cepat ia merangkul mayat yang sama sekali belum ia cek kebenarannya. Aduh, malang sekali nasibmu Pak. Salma, maafin saya Sal. Saya gak bermaksud kasar sama kamu. Tapi kenapa kamu ngelakuin tindakan bodoh seperti ini?
Ucapnya terdengar memilukan. Namun aku geli mendengar si Kanebo kering berubah melo seperti itu. Oh, jadi bapak sudah kasar sama istri bapak sampai dia gila dan bunuh diri, ucap polisi itu lagi. Pak Gio mendongak mendengar penuturannya. Apa? Gila? Tanya Pak Gio bingung. Iya, korban ternyata adalah wanita sakit jiwa yang sudah beberapa hari ini berkeliaran di sini. Jelasnya seketika Pak Gio berdiri dan menjauhi mayat itu, wajahnya berubah pucat. Beberapa orang terdengar berbisik menertawa Pak Gio, dan aku hanya tertawa puas dalam hati. Aku duduk di teras menunggu pria terkaku yang sangat menggemaskan itu. Sejak insiden memeluk mayat perempuan gila tadi, Pak Gio melanjutkan untuk mencariku bersama Benny. Sedangkan aku pulanglah, ngakak sepuasnya di villa sambil joget ala TikTok. Nah, panjang umur, dia melangkah gontai menuju villa. Wajahnya lesu, sesekali ia mengacak-acak rambutnya. Entah apa yang dia rasakan, yang jelas aku menyukai itu. Malam Pak Gio, dari mana nih? Kalau so amat mukanya. Celutuku sembari menikmati semangkuk indomie kuah campur telur dan irisan cabai rawit. Pedas level mampus. Wajahnya yang dari tadi menunduk kini menatapku terkaget-kaget. Salma, ucapnya seraya menghampiriku. Iya, ini saya, Pak. Biasa aja kali liatnya, gak usah kaget gitu. Kayak baru pertama ketemu aja. Aku kembali menyendok mie instan yang terasa nikmat. Dalam hati aku ngakak, guys. Sejak kapan kamu di sini? Barusan, Pak. Capek juga habis nonton drama. Mana lapar banget. Pas pulang gak ada makanan. Jadi bikin mie deh. Pak Gio mau? Tawarku sembari menyodorkan mangkuk yang isinya tinggal separuh. Tidak, jawabnya seraya menggeleng cepat. Aku menunggu reaksi selanjutnya dari pria di hadapanku itu. Ia terdiam seperti sedang berpikir. Pak Gio dari mana? Kok tumben kacau gitu penampilannya? Kayak habis mencari sesuatu yang hilang. Ucapku mulai memasang umpan, namun berusaha santai supaya Pak Gio tidak curiga. Apaan? Perasaan biasa saja, jawabnya tampak salah tingkah. Ia berusaha merapikan baju dan rambutnya yang berantakan. Dalam hati masih ngakak sih. Ya ampun, gemes lihat ekspresinya. Pengen gigit hatinya. Terus dari mana dong? Dari habis olahraga. Emang kenapa? Jawabnya balik bertanya. Maksudnya senam jantung yang sudah komplikasi sama hati. Aku menaik turunkan alis, lalu mengedipkan mata seperti orang cacingan. Apaan sih, gak jelas banget, balas Pak Gio sambil berlalu, berusaha menghindar. Sepertinya Pak Gio sudah tahu maksud sindiranku. Cie, salah tingkat cie yang habis nyariin istrinya sampai mayat orang gila dipeluk-peluk. Dikira istrinya. Seketika langkahnya terhenti, lalu berbalik menghadapku lagi. Dari mana kamu tahu soal itu? Tanyanya terdengar gugup. Dari mata, turun ke hati, Pak. Jawabku sambil terkekeh. Terdengar ia mengembuskan nafas dengan kasar, lalu kembali melanjutkan langkahnya, sebelum akhirnya hilang di balik pintu. Aku cekikikan seperti Mbak Kun-kun, merasa puas meledeknya. Rasain, karena zaman sekarang itu tak perlu menunggu yang dizalimi terlunta-lunta karena disakiti. Baru sehari saja langsung dapat hukumannya, satu persatu. Tiba-tiba aku teringat kalau ini malam Jumat. Bergegas aku menyusul Pak Gio masuk. Takut diajak tiktokan sama Mbak Kun-kun maupun demit lainnya. Nanti mereka viral lagi deh. Tengah malam aku merasa tubuhku kaku dan menggigil. Mata juga enggan terbuka, seperti ketindihan es batu, tapi di tengah-tengah api unggun. Entahlah, intinya badanku panas dingin. Tak lama tubuhku dan keningku terasa hangat. Cukup terkejut saat melihat Pak Gio berada di sampingku. Bapak ngapain? Tanyaku lirih. Jangan bawel, badan kamu panas dan menggigil, jawabnya sambil menempelkan kain pada keningku. Ternyata Pak Gio sedang mengompresku dan sudah menutupi tubuh ini dengan selimut tebal. Aku jatuh sakit. Pasti karena seharian di tengah-tengah laut aku jadi masuk angin. Tanpa protes sedikit pun aku menikmati perlakuan lembut Pak Gio. Ia begitu telaten merawatku. Tak kusangka pria jutek dan kaku itu punya kelembutan yang tak pernah aku ketahui sebelumnya. Dasar kanebo kering, satu benda yang memiliki dua sifat bertolak belakang. Di balik kekakuannya tersimpan kelembutan yang akan sangat berarti.
Bagio mau ngapain? Tanyaku saat pria tampan itu berusaha memelukku. Biar saya yang tidur di sini. Kamu tidur di ranjang saja, jawabnya. Lalu kembali mendekatkan tubuh kekarnya pada aku. Sepersekian detik ia membopong tubuh ini pindah ke tempat tidur. Oh my god, mengapa Pak Gio jadi so sweet begini ya? Sayangnya nanggung. Harusnya kita tak perlu tukar tempat bertidur. Satu saja muat berdua, kenapa mesti berpisah? Ngelunjak deh jadinya. Makasih Pak. Aku menatap matanya lekat. Seketika hati ini mendadak bergetar, pun dengan jantung yang terasa cepat bertalu-talu. Pak Gio membalas tatapan itu begitu hangat. Sama-sama, jawabnya sambil menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh ini. Aduh, jantung yang anteng dong. Aku kan jadi gak kuat kalau kamu udah dik-dik terus. Seandainya sekarang adalah tanggal 28 Oktober 1928. Cakep. Aku akan ubah naskah Sumpah Pemuda menjadi Sumpah Aku Cinta Kamu. Keesokan harinya badanku terasa lebih segar. Pasti gara-gara dirawat Pak Gio. Aduh, jadi pengen sakit lagi biar dirawat terus sama dia. Gimana? Udah enakan? Tanya Pak Gio keluar dari kamar mandi. Sudah Pak, jawabku tergagap. Aduh, kenapa jadi aku yang gugup begini ya? Baguslah. Pak Gio berjalan menuju meja kecil di samping tempat tidur, lalu mengambil sebuah paper bag dan memberikannya padaku. Buat saya, tanyaku tak percaya. Seketika ia mengangguk pasti. Apa ini? Buka saja. Perlahan aku mengecek isi dalam paper bag berwarna merah jambu itu. Sebuah dus kecil tertera gambar dan merek ponsel di sana sukses membuatku terkejut. Ini beneran buat saya, Pak? Iya, sebagai ganti karena kemarin HP kamu sudah saya hancurkan. Balasnya santai, kayak gak ada nyesel-nyeselnya banget. Gak diganti juga gak apa-apa, Pak. Saya ikhlas. Memang pantas karena saya sudah keterlaluan. Aku mencoba merendah dan mengakui kesalahanku. Bagus. Kalau kamu menyadari, saya cuma sedikit kecewa saja dengan tindakan kamu. Maaf, kalau kemarin saya juga terlalu kasar sama kamu. Nyes, ada yang adem di sana. Tapi bukan es kelapa. Pokoknya bikin hati melayang di udara sampai ke langit 7 dan gak bisa balik. Tersesat dong. Tak tahu arah lah, pokoknya jalan pulang. Aku tanpamu butiran telur. Alah, kenapa malah nyanyi sih? Iya Pak, gak apa-apa kok. Tapi boleh saya nanya Pak? Silakan. Pak Gio beneran takut kehilangan saya? Tanyaku tanpa ragu. Hah? Wajah Pak Gio berubah kaget. Ia menelan ludah kuat-kuat. Enggak lah, biasa saja. Lanjutnya Pak Gio membuang tatapan di antara kami. Ia membuka lemari seperti sedang mencari sesuatu. Atau itu hanya sebagai alibi untuk menghilangkan kegugupan yang sebetulnya sudah sangat terlihat. Yakin? Saya dengar dan lihat sendiri loh Pak. Apalagi pas Bapak meluk mayat wanita gila itu. Jawabku sambil terkekeh. Gak usah GR lah. Kalau gak mau ponselnya saya hancurkan lagi, ucap Pak Gio jutek, kemudian berjalan keluar. Gak apa-apa Pak, ponselnya dihancurin lagi. Asal jangan hatiku yang kau hancurkan. Hening. Kemana dia ya? Sudah hampir sejam dia pergi. Jangan-jangan Pak Gio lagi meredam rasa malu nih, karena ketahuan memendam benih kesengklekan dari Salma. Aku bermaksud ke dapur, namun terdengar suara mobil yang Pak Gio sewa selama di sini. Benar saja, Pak Gio turun dari sana. Akan tetapi mataku melotot melihat seseorang juga turun dari mobilnya. Hah? Ulat bulu. Ngapain di sini? Wah, bakal ribet nih urusannya. Benar-benar ya tuh orang, ngebet banget jadi pelakor. Tanpa sadar aku meremas korden dan menariknya keras, hingga besi yang terletak di atas korden itu lepas mengenaiku. Aduh, kampret. Salma, kamu ngapain? Tanya Pak Gio saat dia masuk bersama perempuan gatal itu. Aku tengah menangis di pojokan sambil memeras korden yang basah oleh air mata dan ingus. Kayaknya ada yang benjol Pak, kepala saya ketimpa besi itu, jawabku sambil menunjuk besi yang sudah tergeletak di lantai. Entah bagaimana aku bisa mencukil besi itu dari tempatnya. Pakai cara mendarat di kepala lagi. Untung gak sampai amnesia. Kok bisa?
Pak Gio menghampiriku. Mana yang benjol? Imbuhnya. Di sini Pak. Aku menunjukkan bagian yang benjol, bukan di kepala, tapi di bagian dada. Kok yang ketembak kepala yang benjol di situ? Balasnya sedikit sungkan. Aku meringis. Yang benjol hati saya Pak. Awas lo jangan ngeres. Jawabku malu-malu padahal ngakak si ulat bulu tanpa kesal. Rasain, biar dia tahu bagaimana keromantisan kita. Orang sengklek emang gitu kalau romantis-romantisan. Kamu ini sudah sana? Bikin minum dulu, ditanya. Buat siapa Pak? Tanyaku pura-pura tak tahu. Buat Nia. Aku melongok ke sisi kanan Pak Gio. Oh iya ada orang. Maaf gak kelihatan. Kok kalian bisa bareng? Iya kebetulan ada proyek baru di sini. Mau gak mau Nia nyusul. Jawab Pak Gio disusul anggukan si ulat bulu tampak senang. Oh. Ya udah kamu duduk ya. Aku siap-siap dulu. Ucap Pak Gio pada perempuan di sampingnya. Seketika dijawab anggukan sebelum akhirnya Pak Gio pergi ke kamar. Kini tinggal kami berdua saling menatap satu sama lain, menyimpan sejuta rasa yang hanya kita saja yang tahu. By the way, kamu panggil suamimu Pak. Bukannya kemarin kamu panggil Mas ya? Celetuknya memecah keheningan di antara kami. Bang kenapa? Kan dia calon bapak dari anak-anak saya nanti. Wajarlah, biar nanti terbiasa. Balasku santai, aku melipat kedua tangan ini menyombongkan diri. Ia tersenyum sinis. Gak usah terlalu berharap gitu deh. Kamu pikir aku gak tahu kalau kalian itu nikah pura-pura? Dek. Kok ulat bulu itu bisa tahu kalau pernikahanku sama Pak Gio hanya pura-pura? Mungkinkah Pak Gio bercerita padanya? Kenapa tidak ya? Mereka sangat dekat. Tak menutup kemungkinan jika Pak Gio mengatakan itu. Namun aku tak boleh terlihat tak berdaya di depan pelakor sepertinya. Bisa-bisa dia besar kepala. Munah kalau sekolah itu makanya sampai selesai jangan cuma mampir doang sampai gerbang. Mana ada pernikahan pura-pura yang buku kawinnya itu asli atau tercatat secara agama dan negara. Balasku tak mau kalah. Justru Anda yang jangan kebanyakan berharap. Tahu nggak? Sekarang lagi musim dekat lama, ujung-ujungnya ditinggal nikah. Karena yang dekat itu kalah sama yang cepat. Lanjutku. Ada rasa puas telah membuatnya bungkam. Si ulat bulu hanya menahan emosi. Tampak wajahnya yang memerah dan bibirnya pleot-pleot kayak pantat ayam terkena balsem. Kita lihat saja nanti. Siapa yang bisa merebut hati Gio? Aku atau kamu? Balasnya sambil melotot. Saya gak takut sama pelakor habal-habal kayak kamu. Cinta bisa tumbuh karena sebuah ikatan yang jelas, bukan karena sekedar dekat, tapi tanpa kepastian. Jawabku tegas. Salma dilawan, aku sudah biasa di mulut mah kecil. Bisa ikut rapat panitia 17 Agustusan, biasa itu. Oh kemana kamu? Aku belum selesai ngomong. Ucap Nia saat aku akan berjalan melewatinya. Mau bikin minum lah. Masa mau bikin anak? Seketika ia membuang muka dan aku hanya bisa tersenyum geli. Kali ini aku harus main cantik. Tak perlulah sampai harus membuang energi untuk memaki atau menyingkirkannya. Cukup tunjukkan bahwa aku lebih pantas dari ulat bulu itu. Beberapa menit kemudian, aku telah selesai membuat es jeruk untuk sekretaris Pak Gio. Mungkin dia butuh vitamin dan yang dingin-dingin supaya hatinya adem. Namun belum sempat memberikan minum, Pak Gio sudah ada di depan bersama Nia. Sepertinya mereka akan pergi. Bergegas aku mengejarnya. Tunggu! Teriakku sembari mendekati mereka. Pak Gio mau pergi. Iya, kita harus bertemu klien. Kenapa? Apa kamu perlu uang? Jawab Pak Gio sambil mengambil dompet, lalu mengambil sebuah kartu padaku. Oh, enggak Pak, enggak usah. Saya cuma mau pesan sesuatu aja. Apa? Cireng Pak. Cireng? Mana ada cireng di sini Salma? Kamu jangan aneh-aneh deh. Pak Gio tampak heran. Ia mengaitkan alisannya dengan bingung. Ya pokoknya saya mau cireng. Nanti bayi kita ileran loh kalau nggak diturutin. Aku memasang wajah penuh harap. Sesekali melirik ke arah Nia. Jelas sekali kesalahan di wajahnya yang putih dan cantik itu. Merasakan. Pak Gio memijit pelipisnya sambil menunduk, dan aku menjulurkan lidah ini pada si ulat bulu itu. Iya, nanti saya carikan. Bila perlu sama pedagangnya sekalian ya. Yaudah saya pergi dulu, udah terlambat. Pamitnya. Seketika aku meraih tangan Pak Gio lalu mencium punggung tangannya dengan taksim. Hati-hati, ucapku seraya tersenyum.
Pak Gio tampak gugup. Tubuhnya mendadak kaku, apalagi tangannya kayak tabung gas LPG yang sudah mau habis. Keluar keringat dingin, tak kusangka pria kaku itu bisa gerugi juga. Iya, jangan kemana-mana. Oh ya, kalau kamu perlu apa-apa panggil aja Bini. Aku hanya mengacungkan jempol tanda mengerti. Perlahan mobil berwarna silver itu melaju dengan kecepatan sedang, dan aku kembali masuk menyiapkan kegelisahan. Ada saja aku bisa menjaga Pak Gio 24 jam penuh. Pasti akan kulakukan. Namun aku takut salah bertindak. Ya sudahlah, hanya bisa menjaga hatinya lewat doa. Semoga Pak Gio tak terpengaruh oleh kegatalan perempuan itu. Pukul 4 sore aku baru selesai mandi. Tiba-tiba ponselku berdering. Assalamualaikum, sapa aku. Waalaikumsalam, apa kabar nak? Balasnya seseorang dari ujung telepon. Suara baritonnya tak perlu membuatku menebak-nebak. Karena ponselku baru, jadi aku belum menyimpan nomor-nomor orang yang aku kenal. Alhamdulillah baik kek. Kakek sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Gio kemana? Kakek telepon gak diangkat. Oh, Pak Gio sedang meeting kek. Katanya ada proyek baru di sini. Oh iya, kakek lupa. Jawabnya sambil tertawa kecil. Jadi kakek tahu kalau sekretaris Pak Gio datang ke sini. Tanya ke penasaran. Iya, sebetulnya Sandy yang kakek utus untuk menyusul kalian, tapi dia berhalangan. Ibunya sakit, jadi terpaksa Nia yang ke sana. Apa ada masalah? Jawabnya balik bertanya. Oh, nggak apa-apa kok, kek. Oh iya, apa Salma boleh minta nomor Sandy? Entah kenapa aku mencium bau-bau yang tidak beres saat kakek mengatakan demikian. Untuk apa? Untuk apa ya? Padahal aku juga belum pernah bertemu dengan pria bernama Sandy itu. Ya untuk nanyain kabar ibunya Sandy kek. Iya itu, boleh kan? Ya sudah, nanti kakek kirim. Kalau gitu kakek tutup dulu ya, kalian jaga diri. Pulang dari Bali, bawa buyut buat kakek, ucapnya sambil terkekeh. Seketika wajahku terasa panas menahan malu. Tanpa menunggu jawabanku, kakek mengucapkan salam sebelum akhirnya menutup telepon ini. Tak lama masuk sebuah pesan yang ternyata kakek mengirimkan nomor Sandy. Tanpa membuang waktu, aku langsung menelponnya. Halo? Suara seorang wanita saat sambungan telepon sudah tersambung. Iya, halo, bisa bicara dengan Sandy? Oh, Sandy-nya lagi di kamar mandi. Ada yang mau dibicarakan? Biar nanti ibu sampaikan sama Sandy. Tawarnya terdengar tulus. Sepertinya wanita itu sangat ramah. Tidak perlu. Biar nanti saya telepon lagi bu. Maaf ya bu. Kalau saya boleh tahu ibu siapa ya? Saya ibunya Sandy nak. Oh, ibunya Sandy. Maaf saya nggak tahu. Ibu lagi sakit ya? Rasa penasaranku terjawab saat ternyata wanita itu adalah ibunya Sandy. Dan sesuatu yang mengganjal membuatku ingin memastikan apakah beliau memang sakit atau tidak. Enggak kok, ibu sehat. Memang siapa yang bilang? Jelasnya membuatku terkejut. Fiksi. Ini akal-akalan si ulat bulu. Sial. Aku harus menanyakan hal ini langsung dengan Sandy. Sebenarnya apa yang membuat dia berbohong mengenai ibunya? Mungkinkah Nia yang memaksa? Halo nak, apa masih di sana? Ucapnya membuyarkan lamunanku. Iya bu, masih kok. Ya sudah, saya tutup dulu ya bu. Nanti saja saya telepon lagi. Assalamualaikum. Pamitku. Baik kalau begitu. Waalaikumsalam. Sudah pukul 9 malam tapi Pak Gio belum juga pulang. Kemana dia? Kenapa lama sekali ya? Apa dia masih bersama Nia? Aduh, kenapa hatiku gelisah begini sih? Aku mondar-mandir seperti orang gila. Duduk di sofa tiduran sambil liatin cicak kawin. Bikin ngiri deh. Ya, dilanjut berdiri lalu jalan ke arah pintu mengintip keluar. Kali ini aku tak mau mengintip di bawah jendela. Trauma. Takut ketiban besi lagi. Masih belum muncul. Akhirnya aku kembali tiduran sembari mengutak-ngatik benda pipi yang dari tadi kupegang. Lagi-lagi hanya berkutat di beberapa aplikasi. Buka Facebook, lanjut Instagram, Twitter, dan TikTok. Padahal cuma scroll. Gak ada yang menarik untuk kunikmati. Pikiran ini entah kemana. Kenapa gak aku telepon saja untuk memastikan keberadaannya? Oh tidak, lebih tepatnya apa masih bersama si ulat bulu itu ya? Ya, bergegas aku mencari nomor Pak Gio dan menelponnya. Tersambung. Akan tetapi panggilanku ditolak.
Kenapa ya? Apa Pak Gio sedang sibuk? Beberapa kuulangi tetap saja di reject. Hatiku semakin tak tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengontrol kegelisahan yang sudah menjalar di seluruh tubuh, terutama hati. Ia mulai merasakan aura kegalauan. Seumur-umur baru pernah aku merasakan hal seperti ini. Ini sungguh menyiksa. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.